Halo sahabat Joli dimanapun kalian berada semuanya. Kali ini kita akan membahas berita seputar politik, artis, dan yang lagi hot pastinya. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya sahabat Joli tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar tidak ketinggalan berita terbaru dari Joli, Zona Politik Indonesia. Polemik isu kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TKA asal Cina kian bergulir. Terlepas dari sejumlah anggota legislatif DPRD Provinsi Sultra yang sepakat menolak. Kecaman penolakan santer di kalangan aktivis Ornop atau organisasi non-politik Sultra. Salah satunya datang dari mantan Ketua Posko Perjuangan Rakyat atau Pospera Kota Kendari, Bram Barakatino. Aktivis pegiat lingkungan hidup itu mengungkapkan, terlepas dari jadi atau tidaknya TKA asal Cina dengan jumlah 500 orang itu berhasil masuk Sultra ataupun tidak, niat datang saja sudah sangat melecehkan masyarakat Sulawesi Tenggara. Nggak usah dia masuk, punya niatan datang saja itu sudah sangat melecehkan. Kita tahu bersama, di tengah situasi bangsa kita lagi pilu-pilunya tenggelam dalam duka bencana pandemi COVID-19 ini, lah pemerintah malah membuka ruang terkait kedatangan TKA Cina itu. Ini sudah sangat keterlaluan. Beber pria yang akrab disapa Bram itu saat dijumpai di sela-sela kesibukannya Kamis 30 April 2020. Terlebih, lanjut Ketua Asosiasi Kompleks Perdagangan Eks Pasar Panjang Kendari itu, situasi yang mulai tidak baik-baik saja ketika pemerintah memaksakan karantina seluruh rakyat, membatasi ruang gerak dan aktivitas sosial. Diam-diam ada warga asing yang mau dimasukkan di Indonesia. Parahnya lagi, warga negara asing ini adalah negara asal muasal sumber malapetaka dunia saat ini, tuturnya. Kondisi ini sulit menjelaskan sikap pemerintah yang super sibuk dengan COVID-19 dengan pembatasan aktivitas sosial sana-sini benar-benar karena sikap peduli kemanusiaan. Sebab kondisi ini jika dikaitkan dengan akan masuknya TKA Cina 500 orang itu sangat kontras. Saya khawatir kesibukan COVID-19 ini mulai ditumpangi kepentingan kotor yang bertujuan mengamankan gerak bisnis segelintir elit politik, ungkap Bram. Menindaklanjuti terkait akan masuknya TKA asal Cina ini, Bram mempersiapkan gerak massa besar-besaran dan program kampanye publik dengan mosi ketidakpercayaan terhadap PSBB dan social distancing. Saya punya pengalaman cukup berurusan dengan TKA Cina. 2016 yang lalu, saya hampir dipenjara buntut aksi massa yang sempat memblokade TKA Cina tujuan IMIP Morowali. Saat ini saya masih dengan kemarahan yang sama. Ini soal moral, ini soal harga diri. Masa kita sudah mau mati kelaparan akibat kurung diri dalam rumah mengikuti saran pemerintah? Diam-diam pemerintah malah mau bawa TKA Cina. Lelucon model apa ini? Kalau tetap ini dipaksakan, kami bakal cegah itu dengan semua upaya, biar perang sekalian, bebernya. Bram juga menekankan, Kakanwin Hukum dan HAM Sultra khususnya Divisi Keimigrasian serta Imigrasi Kelas 1A Kota Kendari jangan menganggap remeh persoalan ini. Sebab menurutnya, masyarakat sewaktu-waktu bisa saja jenuh dengan kesabaran dan berganti beringas akibat sikap tebang pilih seperti ini. Jangan sampai kantor imigrasi digoreng massa. Kakanwil Hukum dan HAM baiknya responsif dan berikan klarifikasi pasti jadi atau tidaknya TKA Cina itu masuk Sultra atau tidak. Sebab kami dapat info tanggal 3 bulan depan ini mereka masuk Sultra, pungkasnya. Untuk diketahui, kabar akan masuknya TKA ini sudah beredar luas di masyarakat. Kecaman dan penolakan secara tegas digalakkan berbagai elemen. Tak mau ketinggalan, puncuk pimpinan daerah yakni Gubernur Sultra Ali Maji juga menegaskan menolak.
Kemudian kemarin, Rabu 29 April 2020, juga DPRD melalui rapat paripurna memutuskan menolak masuknya TKA di Bumi Anoa. Semua sudah sepakat menolak, tinggal bagaimana ketegasan pemerintah dalam hal ini. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia merespon hal tersebut. Polemik isu kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TKA asal Cina kian bergulir. Terlepas dari sejumlah anggota legislatif DPRD Provinsi Sultra yang sepakat menolak. Kecaman penolakan santer di kalangan aktivis Ornop atau organisasi non-politik Sultra. Salah satunya datang dari mantan Ketua Posko Perjuangan Rakyat atau Pospera Kota Kendari, Bram Barakatino. Aktivis pegiat lingkungan hidup itu mengungkapkan, terlepas dari jadi atau tidaknya TKA asal Cina dengan jumlah 500 orang itu berhasil masuk Sultra ataupun tidak, niat datang saja sudah sangat melecehkan masyarakat Sulawesi Tenggara. Nggak usah dia masuk, punya niatan datang saja itu sudah sangat melecehkan. Kita tahu bersama, di tengah situasi bangsa kita lagi pilu-pilunya tenggelam dalam duka bencana pandemi COVID-19 ini, lah pemerintah malah membuka ruang terkait kedatangan TKA Cina itu. Ini sudah sangat keterlaluan. Beber pria yang akrab disapa Bram itu saat dijumpai di sela-sela kesibukannya Kamis 30 April 2020. Terlebih, lanjut Ketua Asosiasi Kompleks Perdagangan Eks Pasar Panjang Kendari itu, situasi yang mulai tidak baik-baik saja ketika pemerintah memaksakan karantina seluruh rakyat, membatasi ruang gerak dan aktivitas sosial. Diam-diam ada warga asing yang mau dimasukkan di Indonesia. Parahnya lagi, warga negara asing ini adalah negara asal muasal sumber malapetaka dunia saat ini, tuturnya. Kondisi ini sulit menjelaskan sikap pemerintah yang super sibuk dengan COVID-19 dengan pembatasan aktivitas sosial sana-sini benar-benar karena sikap peduli kemanusiaan. Sebab kondisi ini jika dikaitkan dengan akan masuknya TKA Cina 500 orang itu sangat kontras. Saya khawatir kesibukan COVID-19 ini mulai ditumpangi kepentingan kotor yang bertujuan mengamankan gerak bisnis segelintir elit politik, ungkap Bram. Menindaklanjuti terkait akan masuknya TKA asal Cina ini, Bram mempersiapkan gerak massa besar-besaran dan program kampanye publik dengan mosi ketidakpercayaan terhadap PSBB dan social distancing. Saya punya pengalaman cukup berurusan dengan TKA Cina. 2016 yang lalu, saya hampir dipenjara buntut aksi massa yang sempat memblokade TKA Cina tujuan IMIP Morowali. Saat ini saya masih dengan kemarahan yang sama. Ini soal moral, ini soal harga diri. Masa kita sudah mau mati kelaparan akibat kurung diri dalam rumah mengikuti saran pemerintah? Diam-diam pemerintah malah mau bawa TKA Cina. Lelucon model apa ini? Kalau tetap ini dipaksakan, kami bakal cegah itu dengan semua upaya, biar perang sekalian, bebernya. Bram juga menekankan, Kakanwin Hukum dan HAM Sultra khususnya Divisi Keimigrasian serta Imigrasi Kelas 1A Kota Kendari jangan menganggap remeh persoalan ini. Sebab menurutnya, masyarakat sewaktu-waktu bisa saja jenuh dengan kesabaran dan berganti beringas akibat sikap tebang pilih seperti ini. Jangan sampai kantor imigrasi digoreng massa. Kakanwil Hukum dan HAM baiknya responsif dan berikan klarifikasi pasti jadi atau tidaknya TKA Cina itu masuk Sultra atau tidak. Sebab kami dapat info tanggal 3 bulan depan ini mereka masuk Sultra, pungkasnya. Untuk diketahui, kabar akan masuknya TKA ini sudah beredar luas di masyarakat. Kecaman dan penolakan secara tegas digalakkan berbagai elemen. Tak mau ketinggalan,
Puncuk pimpinan daerah yakni Gubernur Sultra Ali Maji juga menegaskan menolak. Kemudian kemarin Rabu 29 April 2020 juga DPRD melalui rapat paripurna memutuskan menolak masuknya TKA di Bumi Anoa. Semua sudah sepakat menolak, tinggal bagaimana ketegasan pemerintah dalam hal ini. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia merespon hal tersebut.